Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah kita terima. Mudah-mudahan dengan banyak memuji Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kita bersyukur kepada Allah paling tidak dengan mengucapkan kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita ingin pula dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Salawat adalah amalan yang mulia yang Allah sendiri setiap saat bersalawat kepada Rasulullah dan juga para malaikat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah ke atas Nabi. Kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak sempurna rasanya salawat tanpa diiringi dengan salam, karena Allah memerintahkan kita bersalawat dan juga memerintahkan kita bersalam. Wasallimu taslima, dan juga ucapkanlah salam kepada Nabi Rasulullah. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, atau seperti salam yang kita ucapkan ketika dulu tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ingin menyampaikan satu lagi pembahasan yang masih berkaitan dengan beberapa pembahasan yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang hidup. Kita sudah menjelaskan dan kita sudah memahami bahwa hidup yang kita maksudkan adalah hidup di atas hidup, kehidupan di atas kehidupan, yaitu kehidupan orang-orang beriman itu di atas kehidupan orang-orang kafir. Orang-orang beriman bukan hanya hidup mereka itu karena ada roh di dalam badan saja, tidak. Orang-orang beriman itu mereka hidup dengan iman yang ada di dalam hati mereka. Ketika ada iman di dalam hati, maka kehidupan itu kehidupan yang tinggi, kehidupan di atas kehidupan. Itu yang kita maksudkan sebagai kehidupan yang tinggi. Ini sudah kita terangkan. Kemudian kita lanjutkan pula dengan pembahasan aturan. Apabila hidup itu dari sisi bahasa maknanya adalah bergerak, badan hidup bergerak karena roh, akal kita hidup bergerak karena ilmu, hati kita itu hidup bergerak karena iman. Nah, kita ingin gerakan-gerakan itu diatur. Apabila aturan yang mengatur gerakan kita itu
adalah aturan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita itu adalah hidup berdasarkan petunjuk Allah, dan hidup yang seperti itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang berada di atas petunjuk Allah, yang mengikuti petunjuk Allah, aturan yang mengatur setiap gerakan kita itu adalah yang datang dari sisi Allah. Nah, hidup yang seperti itulah yang diridhai oleh Allah. Seperti para nabi dahulu, hidup mereka itu diatur oleh wahyu yang mereka terima. Maka mereka adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang tinggi. Kemudian dengan hidupnya mereka di dunia berdasarkan aturan yang datang dari sisi Allah, maka kehidupan dunia mereka itu membangunkan kehidupan akhirat mereka. Karena kehidupan akhirat itu ditentukan oleh kehidupan di dunia. Maka pelajaran sebelum ini kita menerangkan, jangan pahami makna kehidupan itu kehidupan di dunia ini saja, karena di alam kubur juga ada kehidupan, di akhirat nanti juga ada kehidupan, supaya kita tidak tertipu dan terpedaya oleh kehidupan yang sementara di dunia ini. Padahal sebenarnya yang kita kejar adalah kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Tetapi untuk menemukan kehidupan akhirat itu adalah dengan kehidupan di dunia ini. Kemudian kita juga telah menerangkan bahwasanya orang yang mati syahid ketika di dunia ini, yaitu mempersaksikan bahwasanya dirinya adalah seorang yang memang betul mengikuti aturan Allah, petunjuk Allah, sampai membuktikannya dengan pengorbanan, bukan hanya pengorbanan harta benda, tetapi juga pengorbanan nyawa. Mereka berperang di jalan Allah, berjihad, maka mereka gugur sebagai syuhada, maka mereka itu hidup. Allah menyebut, jangan kamu mengira bahwasanya mereka yang mati di jalan Allah itu adalah mati, akan tetapi mereka itu hidup dan mereka diberi rezeki oleh Allah. Jadi ketika dalam pandangan kita orang yang mati syahid itu mati, tidak bergerak lagi, tetapi Allah menyebut mereka itu hidup. Maka pandangan kita tentang hidup itu janganlah pandangan kita hanya karena keberadaan ruh di dalam badan saja. Oh tidak. Karena orang kafir pun juga memiliki roh dalam badan mereka. Sementara dari pengajian pertama kita sudah menyampaikan bahwasanya orang kafir itu disebut orang yang mati hati mereka. Seperti disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 122, awaman kana maitan wa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirin orang-orang kafir, kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Satu lagi yang kita sampaikan sebagai menyempurnakan pembahasan sebelum ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Ini yang menjadi pembahasan kita sekarang, yaitu orang yang hidup, yang sebenarnya hidup dan akan dapat membangun kehidupan orang lain selagi ia hidup di dunia ini, dan membangun kehidupan dirinya setelah kematian nanti, adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, bahasa
bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya adalah muslimin, muslim. Jadi kesimpulan sebelum kita bahas yang lain terperinci, ketika kita menyebut saya seorang muslim dan itu non muslim, ketika kita menyebut saya seorang muslim, bermakna kita ingin menjelaskan bahwasanya hidup yang kita jalani adalah hidup yang sejati, hidup yang sebenarnya, hidup yang akan memberikan kehidupan kepada orang lain, hidup yang akan membangunkan kehidupan di hari akhirat, hidup yang akan membangun peradaban manusia. Karena kehidupan fisik tidak ada maknanya apabila tidak dibangun di atas pembangunan rohani, pembangunan hati, pembangunan jiwa. Maka salah seorang pakar peradaban dari Tunisia, silakan kaji hasil karya beliau, hasil pemikiran beliau, namanya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ini digelar juga dalam pelajaran kebudayaan sebagai penerus Ibnu Khaldun. Pernah dengar Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun mengarang kitab yang kitab itu isinya adalah nilai-nilai untuk membangun peradaban kemanusiaan, peradaban manusia, sehingga manusia itu mendapatkan nilai kemanusiaan. Kalau sekarang ini kita tidak lihat manusia itu memiliki nilai kemanusiaan. Ada 4 nilai kemanusiaan di Irak, di Afghanistan, di Syria, di Yaman. Hari ini beribu buruh demonstrasi di seluruh Indonesia ini, bahkan dunia. Mengapa mereka berdemonstrasi? Sebab mereka tidak diperlakukan manusiawi. Mereka sebagai pekerja yang diperas oleh kapitalis, yaitu pemegang modal besar, sehingga mereka mencucurkan keringat mereka dan membanting tulang, tetapi yang menikmati keuntungan adalah segelintir manusia. Dan ini kita bisa lihat di negeri kita ini, negeri yang kaya raya, subur makmur, tetapi rakyatnya mayoritas yang miskin. Apa keadaan? Apa sebabnya? Tak ada peradaban, tak ada nilai. Maka Malik bin Nabi menghasilkan pemikirannya 3 sebab apabila dipenuhi terbangun peradaban. Pertama, adanya manusia. Yang kedua, adanya wilayah. Manusia berada di wilayah tersebut. Indonesia wilayah, manusianya warga negara Indonesia. Dan satu lagi adalah nilai manusia di wilayah tersebut, nilai yang turun dari sisi Allah untuk membangun manusia sebagai manusia, sehingga manusia betul-betul memiliki kehidupan yang sejati, yang sebenarnya adalah Islam. Maka ketika seorang muslim itu betul-betul muslim di suatu wilayah, maka dia sedang membangun peradaban. 3. Ini menyampaikan bukan saya, dia menyampaikannya pakar peradaban yang bernama Malik bin Nabi. Silakan nanti search di internet, ini Malik bin Nabi ini siapa? Salah satu karya beliau yang sangat populer sekali, yaitu Syurutun Nahdah, syarat-syarat kebangkitan. Untuk bangkit, 3 ini mesti diperhatikan. Yang 3 itu adalah wilayah, manusia, dan nilai hidup. Nabi Muhammad tidak bisa membangun kehidupan di kota Mekah. Apa sebab? Wilayahnya dikuasai oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Untuk membedakan Madinah yang lama dengan Madinah yang baru,
maka nama kota Madinah diganti. Yang tadinya Yathrib diganti dengan Madinah. Madinah kota. Ada wilayah kota Madinah, Rasulullah sendiri yang memimpin. Ada Aus, ada Khazraj, mereka sebahagian telah memeluk Islam. Kemudian ada yang belum memeluk Islam. Ada lagi orang Yahudi, ada lagi orang Nasrani. Mereka diikat dalam satu piagam perjanjian, namanya piagam Madinah. Akhirnya negeri itu dapat diurus dengan baik di bawah kepemimpinan Rasulullah dengan nilai yang turun dari sisi Allah, yaitu wahyu. 3 sekali negeri, manusia, dan nilai. Agama Islam itu adalah nilai. Maka terbangunlah peradaban di kota Madinah. Maka kita pun sekarang ini mengambil istilah Madani. Kota Pekanbaru ini mau dijadikan seperti kota Madinah itu, yaitu kota yang berperadaban. Maka dibuatlah slogan Kota Pekanbaru, kota metropolitan yang Madani. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga ikut di satu rapat forum konsultasi publik di Bapeda. Saya lihat juga misi dari Provinsi Riau itu adalah juga masyarakat Madani. Jadi bermakna kalau disebut masyarakat Madani, bermakna masyarakat yang diharapkan menuju peradaban. Apabila memang ingin menuju peradaban, dan tidak diperhatikan. Malam hari ini kita ingin mengkajinya satu saja. Negerinya tidak kita kaji lagi. Manusia yang sudah kita bahas sebelum ini, tinggal lagi satu saja, nilai dari manusia itu sendiri. Dengan demikian insya Allah pembahasan kita tentang kehidupan telah cukup katanya untuk bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya." Nah, ini yang kaitannya dengan pengajian kita sebelum ini. Apa makna wa mahyaya? Dan hidupku. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di dalam surah Al-An'am katakanlah, sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku. Kita menceritakan pembahasan tentang hidup dan matimu adalah untuk Allah, Rabb yang mengatur sekalian alam. Berarti setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap gerakan yang kita lakukan, bukan tujuannya untuk menyampaikan kehendak kita, tidak. Tujuannya untuk menyampaikan kehendak Allah. Untuk sampai kepada kehendak Allah, mestilah mengikuti petunjuk. Mesti mengikuti petunjuk Allah, karena petunjuk Allah itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bertentangan dengan petunjuk Allah, karena ia adalah mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri, atau mungkin mengikuti kehendak musuh. Musuh kita siapa? Syaitan, iblis. Maka disebutlah mereka yang mengikuti kehendak selain Allah itu sebagai yang menyimpang, yang tersesat dari jalan yang lurus. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah kita diperintahkan. Kita ini diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Allah. Ikuti petunjuk Allah, maka gerakan hidup kita benar. Bermakna hidup kita itu berdasarkan nilai. Hidup yang berdasarkan nilai berarti kita membangun peradaban.
kebaikan-kebaikan akan kita dapatkan, manfaat-manfaat akan kita dapatkan. Mulai dari diri kita, keluarga kita, suami, istri, maka kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat akan didapatkan dalam keluarga tersebut. Apabila semua anggota keluarga itu mengikuti petunjuk Allah. Setiap gerakan suami, setiap gerakan istri, setiap gerakan anak seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam petunjuknya mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Maka keluarga ini, wah, senang sekali hidup dalam Islam ini. Oh, bahagia sekali hidup dalam Islam. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah yang awal-awal memeluk Islam. Maksudnya ini supaya lebih jelas, awal-awal yang bersegera, yang cepat di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai agama Islam itu sebenarnya adalah berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu. Yang mengikuti kehendak hawa nafsu berarti itu tidak berserah diri, tidak berserah diri kepada Allah. Ini sebagai pengantar untuk masuk ke pembahasan. Selanjutnya tentang berserah diri kepada Allah, berarti dengan mengikuti petunjuk Allah, sehingga setiap gerakan kita itu tepat, maka hidup kita itu menjadi hidup yang bermanfaat. Sebenarnya sudah menjadi perjanjian antara para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu diambil janji mereka oleh Allah Taala supaya menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi sebelum yang lain diambil janji mereka, terlebih dahulu Allah mengambil janji para nabi. Para nabi ini kan akan diikuti, maka para nabi ini diambil dalam janji mereka supaya mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Ini bisa kita lihat di dalam surah Ali Imran. Silakan baca dari ayat yang ke-81, 82, 83, 84 dan 85. Inilah dia nilai hidup itu, konsep hidup itu. Kita kalau mau membangun jemaah kita ini sebagai jemaah yang akan mendatangkan kebaikan dan manfaat, khususnya di jemaah Masjid Nurul Haq umpamanya, di RW 4 ini umpamanya, maka mesti berkonsepkan kepada ayat-ayat ini. Dan insya Allah suasana di sini nanti akan berubah. Suatu ketika, entah 3-4 tahun lagi, entah 5-10 tahun lagi, kalau orang pergi ke dalam beliau ke kawasan Masjid Nurul Haq, orang akan mengatakan, oh ini tempatnya lain lah dari yang lain, ada rasa lain lah di sini. Mengapa lain? Sebab di kawasan ini, orang-orangnya di kawasan ini negeri, orang-orangnya, manusianya itu mengikuti petunjuk Allah. Suasana lain. Sama seperti sekarang umpamanya kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, ada tidak perbedaan antara Mekah, Madinah dengan Pekanbaru? Mengapa jadi berbeda? Karena ada nilai yang diikuti di sana. Mengapa di sini seperti ini? Karena nilai yang di sana itu tidak diamalkan di sini. Untuk mengamalkan nilai tersebut, oh itu perlu perjuangan yang panjang, tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Berapa lama Rasulullah membangun kota Madinah itu? 13 tahun. Itu Nabi yang memimpin. Nabi saja yang memimpin langsung pimpinan Allah 13 tahun. Kalau bukan Nabi berapa tahun? 130 tahun. Kalau seperti gubernur-gubernur yang sudah dipilih berapa tahun?
tetapi adalah kewajiban kita untuk menjalankan nilai-nilai tersebut. Wajib, tidak boleh tidak, mesti. Ini yang disebutkan dalam surah Al-Imran. Silakan baca dari ayat 81. Itu perjanjian antara Allah dengan para nabi, yang di penghujungnya Allah meminta kepada para nabi, wahai para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, wahai para nabi sekalian, kitab suci telah sampai kepadamu, hikmah telah diberikan kepadamu. Hikmah kepadanya kenabian, kerasulan. Dan nanti akan ada seorang rasul lagi yang menutup sekalian para nabi yang mengutus ini. Jadi sudah diberitahukan pada para nabi terdahulu. Penutup para nabi itu membawa pesan yang sama dengan yang kamu bawa. Apakah kamu akan membenarkan para nabi yang akan membenarkan nabi yang terakhir itu? Maka para nabi itu berjanji di hadapan Allah, "Ya ya Allah, kami membenarkannya." Maksud ayat ini adalah semua para nabi itu membawa nilai yang sama. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nilai yang mereka bawa untuk membangun peradaban manusia sama, yaitu nilai Islam. Ini disebutkan di dalam ayat yang berikutnya. Berpaling namanya fasik, ayat yang ke-82. Kemudian mencari selain agama Islam sebagai nilai hidup tidak akan diterima. Apa ghaira dinillahi yabghun wa man apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Dan kepada Allah lah berserah diri siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Semua makhluk berserah diri kepada Allah. Tiba-tiba ada sekelompok manusia tak mau berserah diri kepada Allah. Ini pemahaman manusia apa namanya ini? Manusia pembangkang namanya. Ini yang disuruh oleh para nabi dahulu. Wahai manusia, jangan kamu membangkang, jangan kamu menentang, jangan kamu menolak, mengingkari. Ini adalah pesan dari Allah. Terima, percayai, ikuti. Kemudian lanjutan ayat, qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Disebut para nabi untuk menjelaskan bahwa semua para nabi adalah berserah diri kepada Allah. Ini dia nilai yang tak pernah berubah dari manusia pertama, dan Allah mengatakan nilai ini terus hendaknya dipilih oleh manusia sampai manusia yang terakhir. Wahai jemaah Masjid Nurullah, pilih juga nilai ini. Allah pesan, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan memilih nilai ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Kalau tidak, mati itu sia-sia. Mati yang tidak berguna. Kata orang bilang mati yang lain. Maka perkataan bintang takut kita mati, tak mau kita menyebutnya.
takut kita dunia. Karena kalau disebut hewan itu hewan yang jijik, hewan najis. Kalau terkena jilakan anjing itu mesti disamak. Tak cukup dengan air 7 kali bilas, tak cukup. Mesti ada diselingi dengan panah. Begitu jijiknya anjing ini. Bahkan Rasulullah sendiri menyebut kalau ada anjing dalam rumah seseorang, malaikat tak turun. Begitu dahsyatnya anjing ini. Beberapa hari yang lalu kita sampaikan dalam pengajian tafsir di Masjid Agung tentang orang yang mengejar dunia, yang tampak terus sibuk mengejar dunia, perumpamaannya seperti anjing. Dihalau, dia julurkan lidah, dibiarkan, dia julurkan juga lidah. Bagaimana anjing julurkan lidah? Mengaku-ngaku. Karena ingin menjilat dunia yang tak pernah akan dia dapatkan semuanya. Ya, hebat sekali ya pertanyaan. Maka ayat berikutnya ayat ancaman. Masih surah Al-Imran. Ini satu kumpulan ayat yang menerangkan tentang konsep hidup. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai nilai hidup kan bergerak tanpa Islam sebagai yang mengatur gerakan tersebut, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima dari agamanya itu. Wa huwa fil akhirati, dan nanti dia di akhirat, jangan dikatakan ada kehidupan nanti di akhirat untuknya, kehidupan yang menyenangkan, tidak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia nanti di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jelas ya konsep hidup. Maka orang tua-tua kita dulu, anak laki-laki itu tidurnya bukan di rumah. Anak laki-laki itu tidurnya di surau. Karena anak laki-laki itu adalah pemimpin, maka dia mesti memiliki nilai. Kalau tidak punya nilai, bagaimana dia akan memimpin masyarakat? Di surau. Karena di surau itu ada mulia, di surau ada ungku, sehingga setiap gerakan hidupnya itu dibimbing oleh sang ustaz yang ada di surau. Kalau sekarang anak muda kita tinggal di mana? Warnet sampai warnet. Maka nilai apa yang akan kita dapatkan? Allah. Andai yang kita bersama-sama sepakat di sini di RW 4 melalui Masjid Nurul Haq ini, dan nanti melalui masjid-masjid yang ada di sekitar ini, kita bangun satu kebersamaan melalui persaudaraan dengan nilai keislaman. Ini suasana di kawasan yang akan berubah. Apalagi kalau kita buka satu lembaga pendidikan di sini, maka ia akan menjadi rujukan. Bukan hanya pekan lalu yang akan datang ke sini, tetapi orang dari Jawa sana pun, dari Kalimantan sana pun akan datang ke sini. Dahulu kota Padang Panjang, kota Padang, Bukit Tinggi itu menjadi pusat pendidikan. Pimpinan gubernur itu pelajarnya ke Padang Panjang ke Sumatera Barat. Maka terkenallah Profesor Dr. Mahmud Yunus, Bapak Muhammad Nasir, Buya Hamka. Mereka itu orang besar. Apa sebab? Dengan nilai yang ada pada mereka, nilai hidup yang ada pada mereka. Nilai hidup apa yang ada pada mereka? Nilai hidup Islam. Maka digelarlah Sumatera Barat itu lalu serang di Mekah. Mekahnya di sana, serang di sini. Bayang. Kalau sekarang serang di Mekahnya terus. Karena orangnya dan nilainya, nilainya tetap sama yang dulu kan.
Ini yang mesti kita pikirkan bersama. Tapi untuk mencapai ini tidak bisa berusaha biasa, mesti berusaha lebih, usaha gigih. Ini disebut namanya berjuang untuk membangun nilai Islam yang mulia ini. Karena tidak semua orang memahami nilai ini. Bahkan ada yang membenci dan memusuhi nilai ini. Itu sudah Allah di sepanjang zaman. Maka Allah menyuruh kita ini supaya bersungguh-sungguh membangun nilai ini. Silakan lihat surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Wajahidu fillahi haqqal jihad. Allah menggunakan kata jihad. Jihad di sini banyak kerja lebih lah, berusaha sungguh-sungguh. Kalau i'malu itu beramal lah biasa. Tetapi kalau wajahidu itu kerja lebih lah. Tak cukup dengan harta benda saja, tetapi juga berkorban apa saja. Berkorban waktu, berkorban tenaga. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita sangat senang sekali ketika kita bergotong royong di masjid ini. Kita perkirakan 20-30 orang yang akan datang. Rupanya 80 mungkin sampai 100 ya Pak RW. Alhamdulillah. Ini adalah isyarat bahwa nilai-nilai tersebut mulai muncul kembali. Dan ini mesti dijaga. Dan kita perjuangkan wajah itu. Perjuangkan dengan kerja, dengan usaha ini. Fillah. Dan terus membangunkan nilai yang telah Allah turunkan ini sebagai menolong agama Allah. Haqqa jihad dengan sebenar-benarnya perjuangan. Apa perkataan berikutnya? Huwa ijtabakum. Dialah Allah yang telah memilihmu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidak ada satu pun perkara dalam agama yang mulia ini yang berat, yang membebankan. Tidak ada. Semua dalam agama ini ringan. Ada yang tak bisa yang terlaksanakan? Tak ada. Salat 5 waktu bisa? Bisa. Karena tak kamu saja, tak kamu saja. Orang lain bisa. Puasa 1 bulan penuh bisa? Bisa. Mengeluarkan uang 2,5% bisa? Bisa. Yang sudah cukup bisa dan haulnya bisa. Tak mau saja, tak mau saya itu lain, tak cinta. Bukan tak bisa. Bisa pergi haji? Mengumpul uang bisa. Banyak orang yang miskin hanya jualan bawang saja di pasar, pergi haji. Mengapa orang kaya tak sampai pergi haji? Karena tak mau saja. Bukannya berat kewajiban dalam Islam. Ad-dinu yusr. Agama Islam itu agama yang mudah. Tak bisa, kalau memang tak bisa, baru dimaafkan. Tak bisa sholat berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring. Berbaring tak bisa juga bergerak. Ada yang isyarat bercukup. Begitu mudahnya. Kemudian menerangkan agama Islam, yaitu agama yang Allah redai itu adalah agama Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, agama bapakmu Ibrahim dahulu. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kamu sebagai orang-orang Islam. Jadi siapa yang menamakan kita muslim ini? Allah. Pak Jan, namanya Jan. Siapa yang memberi nama Jan kepada Pak Jan? Orang tua. Saya diberi nama Mustafa ini nama oleh orang tua. Tapi nama yang Allah beri kepada saya, Allah yang beri Muslim. Mana yang lebih baik? Nama yang Allah beri atau nama yang diberi oleh ayah ibu kita? Hal ini yang perlu dijaga. Maka kita menjadi bangga kalau disebut sebagai Muslim. Aku Muslim.
dengan suku Minang. Nah, Minang itu kedua, jangan ambil orang Minang Muslim atau lainnya. Saya ini Muslim dari suku Jawa. Muslimnya dulu, baru Jawa. Muslimnya dulu, baru Bataknya. Muslimnya dulu, baru Melayunya. Silahkan dari suku mana saja, karena Allah menciptakan kamu bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, tapi hendaklah disatukan dengan Islam. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tak ada permasalahan mau suku apa pun kita di sini, tidak ada masalah. Karena semua kita ini beragama Islam, semua kita menganut nilai yang sama. Baik bagi yang satu akan baik bagi yang lain, buruk bagi yang satu akan buruk bagi yang lain. Di sinilah keamanan, kenyamanan, ketenangan akan didapat. Allah terang ya, pengajian sangat terang sekali, macam bulan purnama di dalamnya terang. Dan semua melihatnya, bulan purnama terang, telah bersinar. Semua orang mengatakan bulan purnama terang bersinar. Kalau ada satu dua orang yang mengatakan tak ada bulan purnama, ada satu dua orang yang mengatakan, yang lain ramai mengatakan bulan purnama sudah terang. Tala'al badru alayya, telah terbit bulan purnama kepada kita semua. Ramai mengatakan, banyak mengatakan, tapi ada satu dua orang mengatakan, mana bulan purnama? Ini siapa yang bermasalah? Yang ramai itu satu dua orang ini. Satu dua orang ini mungkin matanya bertarik agaknya, perlu dibersihkan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala itu yang buta, akan tetapi mata yang ada di hati. Wa fi hadza, dan dalam perkara ini liyakuna rasul syahidan alaikum. Kalau kita menjadi seorang muslim, nanti Rasulullah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya bersaksi bahwasanya si fulan itu adalah memang seorang muslim. Kalau Rasulullah sudah bersaksi, alhamdulillah selamat. Kalau Rasulullah saksi kunci, saksi apa namanya sekarang? Kalau ditangkap KPK itu saksi apa namanya? Saksi utama. Nama Rasulullah saksi utama. Kalau Rasulullah mereka sudah bersaksi, memang betul dari umatku ya Allah, selamat. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kamu pula wahai umat Islam akan menjadi saksi-saksi pula ke atas sekalian manusia. Jadi kita nanti akan diminta oleh Allah sebagai saksi-saksi. Ini sebulan ini. Ada sebulan nama orang kafir itu satu-satu. Betulkah mereka ini telah menjalankan hidup di dunia seperti petunjuk yang kuturunkan? Maka kita mengatakan tidak ya Allah. Maka Allah mencampakkan mereka ke dalam hati mereka. Karena kita ini disebut sebagai umat yang bersaksi. Maka kita ini bukan orang-orang, kita ini umat yang bersaksi, umat syahadah, umat yang memberikan kesaksian. Inilah dia nilai hidup yang sebenarnya. Tapi buktikan kita ini sebagai orang yang berserah diri untuk membuktikannya dari hubungan dengan Allah. Fa'aqimus shalah, dari hubungan dengan manusia. Wa'atuz zakah, berpegang teguh terhadap tadi yang sudah ada di tangan kita, yaitu agama Allah. Wa'tasimu billah, berpegang teguh dengan agama Allah. Huwa maulakum, dialah Allah pelindung dan penolongmu. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, dialah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik penolong. Surah Al-Hajj ayat 78. Inilah perjuangan. Di atas inilah kita menjalankan kehidupan.
Saya waktu tidak mencukupi, saya sebut saja ayat-ayatnya untuk dicari sendiri. Surah Al-Fatih ayat 28, Surah An-Nisa ayat 79, kemudian Surah Yunus ayat 30, 31, 32, 33, Surah Fussilat ayat 30, 31, 32, 33, kemudian Surah Al-Baqarah ayat 134. Betul. Jangan sampai terlambat mengaku sebagai seorang yang beragama Islam. Ada orang yang terlambat mengaku beragama Islam. Setelah dibenamkan di dalam laut, barulah ketika itu mengaku beragama Islam. Siapa yang dibenamkan dalam laut? Coba jawab. Hebat-hebat itu tidak mengamalkan aja di sebenarnya. Surah Yunus ayat yang ke-40 kan. 90 angka 4 sama angka 90 dan 91. Hatta ila adrakahul gharq, sehingga apabila Fir'aun itu akan tenggelam, maka Fir'aun itu akan berkata, maka Fir'aun itu berkata, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil. Aku beriman kepada Allah yang tidak ada ilah untuk diibadati kecuali Dia, Allah yang dipercayai oleh Bani Israel. Itu kata Fir'aun. Tapi yang terlambat, ketika akan ditenggelamkan, nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Ketika itu baru mengaku sebagai seorang Muslim. Apa kata Fir'aun di penghujung ayat? Wa ana minal muslimin, dan aku ini termasuk ke dalam umat Islam. Tapi sudah terlambat. Nasi sudah jadi arah habis besi binasa, tak ada lagi nilainya. Kalau mau mengaku sebagai Muslim, sekarang ini mengaku sebagai Muslim, yaitu dengan cara mengamalkan nilai yang ada dalam Islam. Untuk itulah kita belajar mengaji di sini, untuk mengetahui mana saja nilai Islam itu, kemudian kita amalkan, maka resmilah kita, terbuktilah kita sebagai seorang Muslim dengan makna yang sebenarnya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita terima dan manfaatnya insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.